Shalom Jemaat yang terkasih, selamat hari Minggu di awal bulan, di bulan Agustus, 2 Agustus 2020. Kita kembali bertemu dalam perjumpaan dengan Tuhan lewat firman-Nya. Walaupun Bapak Ibu yang masih di rumah saat ini dalam peribadahan, tapi kita tetap bersyukur kita masih boleh untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Apa yang sudah Bapak Ibu baca tadi dalam kitab Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, di situ memberikan suatu penjelasan. Bukan hanya penjelasan, tetapi mempunyai makna yang mendalam sekali. Karena ada tema yang diberikan bagi kita. Bersama Tuhan ada damai sejahtera. Nah, kalau kita melihat dari tema ada Tuhan, bersama Tuhan ada damai sejahtera. Nah, tentunya ada banyak orang yang bangga atas segala perbuatan-perbuatannya. Apalagi jika yang dilakukannya itu menyangkut kepentingan orang banyak. Mau saya katakan, siapa yang tidak bangga kalau ada perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dan secara khusus ini menyangkut kepentingan orang banyak. Nah, tetapi jemaat yang kekasih menyatukan, atau dengan kata lain saya katakan mau menyatakan suatu kebanggaan itu mungkin tidak salah. Nah, yang menjadi salah jika kebanggaan itu menjadi segalanya. Artinya apa? Artinya begini, hanya karena perbuatannya maka semuanya bisa teratasi. Nah, di situ kita melihat seakan-akan orang lain bahkan Tuhan tidak berperan di dalamnya. Itu yang salah. Nah, hal inilah yang bisa saya katakan menjadikan seseorang itu sombong dan mungkin dia merendahkan orang lain. Nah, jemaat yang kekasih, latar belakang dari bacaan kita dari kitab Ulangan pasal 9 ini sejak awal saya mau katakan, sejak awal bangsa Israel diingatkan untuk tidak membanggakan diri sendiri. Itu kalau kita baca pada ayat 1 dan ayat yang kedua, saya tidak baca ayat keseluruhan. Dengarlah hai orang Israel, kau menyeberangi Yordan dan seterusnya, memasuki dan menduduki dan seterusnya. Siapa yang akan dapat bertahan menghadapi orang enak? Nah, ada halangan dan rintangan yang akan dihadapi. Karena kenapa demikian? Kalau di akhir ayat 2 ada orang enak. Nah, orang enak ini adalah bangsa yang besar, yang tinggi. Itu yang disebut orang enak. Nah, kenapa demikian? Karena orang enak ini secara fisik orang Israel tidak mampu mengatasi, bahkan melawannya. Nah, untuk itu orang Israel diingatkan bahwa Tuhan yang berjalan di depan laksana api di ayat yang ketiga, menghanguskan, memusnahkan, dan menundukkan mereka di hadapan umat Israel. Kalau kita pahami dengan seksama pada ayat yang ketiga ini, bahwa Israel diingatkan kembali. Mereka menghadapi orang enak yang saya katakan orang enak itu besar, badannya tinggi, tidak mungkin dihadapi oleh orang-orang Israel. Tapi ayat yang ketiga dia katakan Tuhan yang berjalan di depan seperti api. Dia katakan menghanguskan, memusnahkan, dan menundukkan mereka di hadapan. Nah, jemaat yang kekasih, ini berarti bahwa Tuhan yang melakukan semuanya bagi Israel. Mereka bisa mengalahkan dan menghadapi orang enak itu karena Tuhan bersama dengan mereka. Nah, oleh karena itu firman Tuhan saat ini dia hendak mengingatkan kita juga, khususnya kehidupan kita saat ini sebagai orang yang percaya. Kita bisa berbuat begini, kita bisa melakukan ini, kita bisa bernapas hidup pada sampai hari ini, itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Karena segala tantangan, pergumulan, dan semua yang kita hadapi, Tuhanlah yang mengatasi. Ini yang harus dipahami. Nah, Tuhan melakukan untuk itu. Karena kehebatan dan kekuatan kita sendiri tidak mampu untuk melakukan itu sebagai manusia tanpa Tuhan yang hadir. Oleh karena itu hidup ini tentunya harus ada campur tangan Tuhan bagi kita. Dan kita diingatkan jangan lupa ada kuasa dan tangan Tuhan yang bekerja mengatasi segala yang kita hadapi
di tengah dunia yang ada ini. Oleh karena itu kita diingatkan jemaat yang kekasih, jangan bangga atas apa yang kita lakukan. Tidak. Sebaliknya kita menyadari bahwa diri kita ini hanya sebagai alat untuk pekerjaan dan karya Tuhan di dunia ini. Tapi kebanyakan sekarang ini manusia, orang percaya, saya itu seorang Kristen, bangga dengan apa yang dia buat. Tetapi menyadarkan kita lewat frikop kita pada minggu ini bahwa kita tidak mempunyai segala sesuatu untuk memberikan kekuatan itu. Nah, Tuhan mau kita melakukan bukan untuk diri kita dan bangga, tetapi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu saja yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu lewat firman Tuhan kita pada minggu ini, kita diajarkan bahwa orang yang telah lepas atau orang yang sudah percaya dalam hidup ini, kita diingatkan bahwa teruslah untuk mendengar firman Tuhan, melakukan itu dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Karena kita tidak punya kekuatan apa-apa Bapak Ibu. Dengan kata lain, memang tidak berhenti hidup kita ini untuk belajar, tidak berhenti hidup kita ini untuk mendengar akan firman-Nya. Nah, jangan menganggap diri kita sudah hebat, jangan menganggap orang lain rendah di hadapan kita. Karena Bapak Ibu dan saya, kita sama di mata Tuhan. Kita berbuat dosa, melakukan kejahatan dalam hidup yang ada ini. Nah, oleh karena itu kita diingatkan ini, ketika kita sungguh-sungguh dalam hidup yang ada ini, dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan menguatkan kita, sehingga iman kita ini iman yang tangguh, iman yang kuat, menghadapi segala gejolak kehidupan, tantangan dan rintangan, bahkan mungkin pergumulan hidup yang kita hadapi dari hari ke hari. Oleh karena itu, jemaat yang kekasih, kita diingatkan di sini dalam hidup yang ada saat ini untuk memahami tanggung jawab kita dengan benar di hadapan Tuhan. Karena sesungguhnya kita tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Karena tanggung jawab yang ada pada Bapak Ibu dan saya ketika kita masih ada di dunia semakin besar. Terlebih bertanggung jawab atas diri kita sendiri dan bertanggung jawab kepada Tuhan atas seluruh hidupnya. Nah, maukah kita bertanggung jawab akan kehidupan kita yang ada saat ini, dalam hidup dan kerja pelayanan yang akan kita lakukan di tengah hidup yang ada ini? Godaan dunia seringkali mengacaukan hidup manusia. Atau mungkin kita terlena dalam hidup yang ada ini, ikut-ikutan bersama orang yang mungkin tidak mengenal akan Allah, atau mungkin dalam hidupnya mempunyai cap sebagai orang Kristen tapi kelakuan kehidupannya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ingat Bapak Ibu kekasih, kejadian yang dialami oleh Israel, tidak mampu mereka menghadapi orang yang besar dan tinggi. Tapi Tuhan mengingatkan di ayat yang ketiga, jangan takut, aku ada di depan. Nah, ini yang menjadikan kita belajar rintangan, tantangan, pergumulan hidup yang kita hadapi. Yakin dan percaya Tuhan ada di depan mendahului itu semua. Kalau kita pun tetap menyadarkan diri kepada Tuhan, melakukan firman-Nya dalam hidup beriman kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, dan silakan melanjutkan ibadah bersama dengan keluarga yang masih ada tetap di rumah. Tuhan memberkati kita sekali.